Jadi kalau anak-anak ibu mengerjakan puasa tapi tidak dengan berbuka, walaupun anak-anak ibu mungkin adalah saya tidak terasa lapar, saya tidak terasa haus, nanti adalah berbukanya. Nah, itu tidak dibenarkan, maka hukum puasanya itu dianggap makruh. Paham ya anak-anak ya? Jadi macam-macam puasa itu ada berapa tadi? Ada 4. Pertama apa? Puasa wajib. Kedua puasa sunnah. Ketiga puasa haram. Dan keempat puasa makruh. Oke, lanjut. Hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini ada 4 macam. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Seperti yang telah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwasanya jika anak-anak ibu itu berpuasa di siang harinya, lalu tiba-tiba anak-anak ibu itu makan dan minum dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Tapi jika ada tuh kejadian di mana kita makan dan minum itu tanpa sadar, tanpa disengaja, maksudnya kita tidak ingat bahwasanya kita itu makan dan minum pada saat kita berpuasa, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi jika kita sudah mengingatnya, sudah ingat bahwasanya kita itu sedang berpuasa, maka itu kegiatan makan dan minum kita itu wajib dihentikan. Maka masih puasanya itu dianggap sah, masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau dengan sengaja, maka puasanya itu dianggap batal. Lalu yang kedua, muntah dengan sengaja. Jadi kalau kita muntahnya itu dibuat-buat, bukan karena sakit, bukan karena hal-hal lain, itu membatalkan puasa. Lalu untuk perempuan yaitu haid dan nifas. Jadi nanti kalau anak-anak ibu sudah mengalami haid, jadi itu anak-anak ibu bakal merasakan tidak puasa. Tapi kalau misalnya sedang berpuasa, jadi anak-anak ibu tiba saatnya haid, maka itu membatalkan puasa anak-anak ibu. Apalagi kalian ini domisilinya perempuan semua kan, jadi pasti nanti akan mengalami haid atau nifas. Kalau haid itu terjadinya pada saat kita remaja, kalau nifas itu nanti setelah kita melahirkan. Jadi pahamnya anak-anak ya. Lalu yang terakhir yaitu gila atau hilang akal. Jadi sebenarnya kalau gila dan hilang akal ini selain membatalkan puasa, dia juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Karena gila atau hilang akal ini dia tidak memiliki akal sehat, untuk tidak diwajibkan juga untuk berpuasa karena dia tidak memiliki akal yang sehat. Begitu ya anak-anak ya. Oke, itu materi yang sudah Ibu berikan tadi, mungkin hanya itu. Jadi untuk refleksi kita hari ini, untuk Ibu mengetes pemahaman anak-anak tentang puasa, jadi di sini Ibu ada latihan. Jadi Ibu minta sebelum anak-anak kerjakan latihan ini, dibentuk 2 kelompok kecil, di mana satu kelompoknya beranggotakan 3 orang. Boleh dibuat kelompoknya dulu, baru nanti dibagikan soalnya. Jadi paham ya tentang apa yang dimaksud dengan tugas di atas ini di depan kalian. Jadi untuk kelompok pertama yaitu coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan puasa wajib dan sunnah. Berikan contoh masing-masing, satu contoh saja dengan apa yang didapat dari melaksanakan puasa tersebut. Jadi
Jadi untuk kelompok 2 yaitu coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan puasa haram dan makruh. Berikan contoh masing-masing satu contoh saja dan apa dampak dari kita melaksanakan puasa tersebut. Jadi paham ya anak-anak ya tentang tugas yang diberikan ibu ini tadi. Jadi kenapa ibu memberikan kalian karton dan beberapa spidol? Itu nanti kalian buat dalam bentuk seperti map mapping. Boleh kalian kreasikan sebagaimana menariknya. Nanti jika sudah siap, satu kelompok maju ke depan semuanya dan presentasikan hasil diskusi kalian. Paham ya? Oke, diberi waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang di depan. Silakan. Paham kan apa yang ini? Buatkan menarik. Nanti ada terlihat dari inovasi dalam pelajaran. Sudah lagi dulu. Oke, waktunya sudah habis 5 menit. Apakah anak ibu sudah siap tugasnya? Sudah. Oke, langsung saja kepada kelompok 1 bagi depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi puasa wajib, puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Puasa ini merupakan puasa wajib bagi seluruh umat muslim yang telah balik dan sehat. Puasa ini dilakukan pada saat terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun contohnya puasa Ramadan, kemudian puasa qada, kafarah dan nazar. Kemudian manfaatnya mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkatkan kesabaran dan dapat mengontrol emosi dari hawa nafsu. Kemudian puasa sunnah, puasa yang dilakukan secara sukarela di luar bulan Ramadan dan dilakukan di hari-hari tertentu. Berbeda dengan puasa wajib, puasa sunnah ini apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Jadi contohnya puasa Senin Kamis, kemudian puasa Daud, puasa Arafah dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Adapun manfaatnya untuk mendapatkan pahala, kemudian untuk membersihkan jiwa. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Boleh kembali ke tempatnya. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 boleh kembali ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah teman-teman, inilah hasil diskusi kami kelompok 2 yang tentang puasa haram dan puasa makruh. Jadi puasa haram itu adalah puasa yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Contohnya puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Terdapat dampak dari puasa haram yaitu tidak sah puasanya dan dapat menyebabkan dosa bagi yang melakukannya. Dan puasa makruh yaitu puasa yang tidak dianjurkan dan sebaiknya dihindari. Contohnya puasa wishal yaitu tanpa berbuka. Terdapat dari dampak puasa makruh yaitu dapat menyebabkan resiko kesehatan dan kurangnya keberkahan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Boleh kembali ke tempatnya. Kita beri aplaus.
orang di kampus. Oke, paham ya?